Sebentar deh, kamu pernah nggak menghadapi sebuah peristiwa di mana orang yang irit duitnya makin dikit? Tapi anehnya, orang yang agak foya-foya duitnya malah makin banyak. Ini aneh mas, jangan-jangan dia pakai sihir lagi. Bukan, dia bukan pakai sihir kabar baiknya. Yang benar, dia tahu satu ilmu emas ini. Yuk kita bahas. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Betul banget, sebuah topik yang udah lama gak saya bahas di Pagar Kehidupan, yaitu yang berkaitan dengan masalah rezeki. Termasuk seperti judul dari video ini ya. Pernah gak kita menghadapi sebuah keadaan yang berlawanan? Berlawanan dengan apa yang diajarkan orang-orang. Kan gini ya, orang-orang ngajarin kalau kita mau kaya harus jadi orang irit, ya nggak? Kalau kita mau jadi orang kaya harus jadi orang yang hemat, nggak boleh boros. Tapi kok jujur aja nih, kita pasti pernah, seperti saya juga menghadapi, ngelihat orang-orang yang irit, bahkan diri kita sendiri, duitnya malah makin dikit. Tapi di saat kita lagi agak foya-foya, duit kita alhamdulillah malah makin banyak. Nah itu kenapa tuh mas? Kok aneh tapi nyata? Coba deh, sekarang di bagian depan ini kamu sharing di komentar. Pernah nggak kamu menghadapi situasi kayak gitu? Di saat kamu irit duit makin dikit, tapi di saat udah nggak irit harusnya duit habis malah makin banyak. Coba share di komentar ya, biar yang lain ikutan tahu seberapa seru cerita kamu. Nanti saya kasih hati. Nah, sambil kamu bercerita atau membaca cerita dari teman-teman kamu di komentar, saya akan langsung memberikan kamu kenapanya. Ini yang harus kamu tahu. Dengerin. Teman-teman, saya punya kabar buruk dan kabar baik nih untuk kamu. Kabar buruk dan kabar baik ini sebenarnya sama sih. Apa itu mas? Coba lihat diri kamu deh. Iya, lihat diri kita sekarang. Dimanapun kita saat ini, seperti apapun kondisi kita saat ini, percaya atau tidak, itu karena pikiran kita sendiri yang kita yakini di masa lalu. Saya ulangi, apapun yang terjadi dalam kisah hidupmu saat ini, itu adalah bentukan dari apa yang kamu yakini tentang hidupmu sendiri di masa lalu. Saya kasih contoh, kisah percintaan dulu deh yang gampang. Sadar gak sih, kalau diri kamu kisah percintaannya jelek, mohon maaf banget. Pasti diri kamu pernah berpikir yang jelek-jelek soal cinta. Saya ulangi, kisah cintamu yang sekarang nih yang jelek, itu adalah hasil pikiranmu tentang cinta yang salah dan buruk di masa lalu. Sampai akhirnya kamu mengalami juga kisah cinta yang buruk seperti yang kamu pikirin di masa lalu. Makanya, jangan denger lagu galau mulu. Jangan nonton film cinta-cintaan yang kerjaannya isinya selingkuh mulu, patah hati mulu. Kenapa? Karena itu membuat kamu yakin lama-lama bahwa cinta itu ternyata pedih. Jadi pedih beneran deh. Nah, sebentar. Nanti saya kasih obatnya buat itu. Tapi saya akan jelasin dulu kaitannya dengan pertanyaan kita di depan tadi. Kenapa orang yang irit duitnya makin dikit dan orang yang tidak irit duitnya kadang-kadang makin banyak? Jawabannya sama. Kita akan menjadi seperti apa yang kita yakini. Sadar nggak? Ketika kamu irit, itu sebenarnya kamu pelit. Loh. Bentar. Kok gitu mas? Kok bisa saya dibilang pelit? Saya tersinggung loh. Enggak. Ketika kamu irit, itu sebenarnya kamu pelit. Pelit pada siapa? Pelit pada dirimu sendiri yang terutama. Pikiran kita itu nggak suka dibikin susah. Ketika kita yakin bahwa diri kita susah, lama-lama kita jadi susah beneran. Sekarang kita pikirin deh, di saat kita terlalu irit tadi, sadar nggak bahwa kita itu takut kehilangan? Takut kehilangan apa? Takut kehilangan uang. Ketika takut kehilangan uang, berarti kita berpikir bahwa uang itu sedikit buat kita. Ketika kita yakin uang itu sedikit buat kita, kejadian, kenyataan, uang kita udah kita irit-iritin, malah makin dikit, bukan makin banyak. Jelas sampai di sini?
Nah sementara tuh yang satu lagi yang terkesan agak foya-foya, dia itu memang agak sedikit boros sih perilakunya. Bahkan gak sedikit boros ya, terkesannya boros lah. Tapi ternyata di balik dia tidak iritnya tadi terhadap uangnya sendiri, di alam bawah sadarnya dia berpikir bahwa uang itu mudah menghampiriku. Ketika dia berpikir uang itu mudah menghampiriku, tidak ada tekanan soal uang, dia tidak memusuhi uang. Dia menganggap uang itu my best friend, sahabat karibku. Aku berkelimpahan. Karena dia meyakini dia berkelimpahan, uangnya ada terus, ngalir terus seizin Tuhan ke dalam hidup dia. Paham sampai di sini? Nah sekarang pertanyaannya gini, Mas, kalau begitu ada kaitannya nggak Mas dengan ajaran agama? Ajaran agama ada nggak sih Mas yang ada kaitannya dengan ini? Jawabannya ada, pakai banget. Tahu nggak apa? Betul, bersedekah. Kamu sadar nggak sih kenapa sedekah itu bikin orang rezekinya makin lancar? Gini jawabannya. Ketika kita bersedekah, kita tuh berbagi terus kan? Mau ada duit nggak ada duit kita berbagi terus. Itu bagus loh. Kenapa? Karena secara psikologi, alam bawah sadar kamu ketika berbagi akan berkata bahwa aku memiliki uang lebih dari ini. Saya ulangi, ketika kita bersedekah berbagi, alam bawah sadar kita akan berkata, aku memiliki lebih dari ini. Ketika alam bawah sadarmu berkata, aku memiliki lebih dari ini, itulah yang akan menjadi kenyataan seizin Tuhan dalam hidup kamu. Jadi memang dasarnya biang keroknya alam bawah sadar kita ini. Dan Tuhan itu yang menciptakan kita begitu sempurna, sudah ngasih formula. Makanya kenapa kita diharuskan untuk berzakat dan disunahkan atau dianjurkan untuk bersedekah. Kenapa sih? Karena dengan bersedekah atau berbagi, kita itu punya mindset, pola pikir yang sehat dan berkelimpahan. Baik nggak tuh Tuhan? Baik banget. Kitanya aja yang suka bawel, bandel, banyak nanya. Betul apa betul? Nah, jelas kan? Sekarang kita praktekin dalam pikiran kita dulu deh. Sekarang bayangin ya. Ketika kamu berbagi, berapapun jumlah uang yang kamu punya, kamu bagi deh 50% kepada orang. Ada nggak perasaan takut? Jujur, saya ulangi pertanyaan saya. Berapapun uang yang kamu punya di dompet loh, bukan di rekening ya, di dompet. Kamu bagi 50% untuk kamu bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Ketika mau berbagi nih, jujur, ada nggak perasaan takut dalam diri kamu? Kalau jujur, ada Mas. Walaupun sedikit, kadang-kadang banyak tuh rasa takutnya. Takut apa? Takut duitnya nggak balik, betul nggak? Nah kenapa sih kalau di dalam ajaran agama contohnya, ketika kita berbagi, kita tuh nggak usah merasa takut, nggak boleh merasa takut. Kenapa? Betul, karena ketika kita melawan rasa takut kehilangan uang tadi dan kita tetap berbagi atau bersedekah, alam bawah sadar kita itu kita paksa untuk jadi alam bawah sadarnya orang-orang kaya. Yaitu apa? Duitku lebih dari ini, aku tuh kaya. Tuhanku tuh maha pemberi rejeki, aku tidak perlu takut kekurangan karena uangku tidak habis-habis di mata Tuhan. Nah, ya enggak? Ketika orang itu rutin berbagi, mindset dia, alam bawah sadar dia tuh udah seperti itu. Aku punya lebih dari ini, aku punya lebih dari ini. Itulah sebabnya kenapa ya ketika orang bersedekah itu rezekinya makin lancar. Jawabannya itu karena ketika diri kita berbagi, kita merasa bahwa diri kita punya uang lebih daripada ini. Sehingga karena perkataanmu adalah doamu sendiri, itu pun pelan tapi pasti jadi kenyataan. Jelas sampai di sini penjelasan ilmiahnya? Jelas ya? Kalau jelas, klik dong jempol ke atasnya. Terima kasih. Nah sekarang, di bagian yang agak-agak belakang ini, saya punya beberapa cara praktek yang menarik yang bisa kamu uji untuk materi ini. Mulai saat ini, kamu janji. Janji apa Mas? Untuk tidak pelit-pelit lagi sama uang kamu. Dengerin saya baik-baik. Untuk menjadi kaya, itu gak boleh pelit, gak boleh terlalu irit.
Yang harusnya kamu lakukan kalau mau jadi orang kaya, dengerin baik-baik, pakailah uangmu sebisa mungkin bukan untuk disimpan, tapi untuk nolongin makhluk-makhluk Tuhan. Misalnya gini deh, nggak harus orang ya. Kamu tahu nih di sekitar kamu banyak kucing liar. Nah, suatu saat kamu ke supermarket tuh, ya kan? Entah Indomaret, entah Alfamart gitu kan. Kamu masuklah. Masuk beli apa? Makanan kucing. Nah, dari situ kamu sudah bersedekah tuh sama kucing. Setiap ada kucing kamu kasih. Enak gak rasanya? Enak. Selamat ya. Di saat kamu merasa bahagia dan berbagi kepada sesama, di saat itulah rezeki akan datang ke dalam hidup kamu seizin Tuhan lebih banyak lagi nanti. Percaya sama saya. Ini benar. Lagi-lagi saya kasih contoh. Kalau selama ini diri kamu selalu melakukan manajemen keuangan yang bikin puyeng gitu kan. Dari A sampai Z udah dihitung pembukuannya tapi ya habis lagi. Bocor lagi. Sekarang udah deh ya. Cara itu sudah terbukti kayaknya kurang efektif buat kamu. Mau nggak pakai cara saya? Simple kok, sederhana banget. Dari 100% penghasilan kamu, 25% ya kamu wajib habiskan untuk menolong sesama makhluk Tuhan. Ingat, saya tidak berbicara hanya manusia di sini, hewan juga, tumbuhan juga, termasuk manusia. Caranya bagaimana? Kamu belikan makanan atau barang yang paling kamu suka. Saya ulangi, misalnya kamu suka nasi Padang. Saya suka banget mas nasi Padang. Atau kalau kamu kayak saya suka banget nasi rames. Saya suka banget nasi rames ya, enak banget. Beli nasi Padang atau nasi rames, pokoknya makanan kesukaan kamu. Kamu kasih makanan itu ke orang-orang di jalan. Jadi yang kamu kasih bukan makanan yang seadanya, tapi benar-benar makanan yang kamu suka. Semakin kita berbagi sesuatu hal yang paling kita sukai dalam hidup, itu efeknya dahsyat banget buat alam bawah sadar kita. Kenapa? Nah, saya kasih tahu. Ketika kita berbagi suatu hal yang kita suka banget, ataupun kalau kita berbagi dengan jumlah uang yang tidak sedikit, secara manusiawi ada perasaan takut kehilangan dong. Ada. Nah, perasaan takut kehilangan ini ketika kita lawan, tahu nggak? Itu menjadikan sebuah kalimat yang paling indah di alam bawah sadar kita. Tahu kalimat apa? Gak sadar kan? Ini loh kalimatnya. Aku akan diberikan yang lebih baik daripada ini. Itu kalimat yang luar biasa itu secara tidak sadar ada di batin kamu, di alam bawah sadar kita ketika kita memberikan sesuatu hal yang paling kita suka kepada orang lain atau kepada makhluk Tuhan lain. Iya kan? Sekarang bayangin, kalau kita berkata di batin kita, aku akan diberikan yang lebih baik daripada ini, sadar nggak? Itu doa loh. Dan ketika kamu rutin berbagi suatu hal yang kamu suka dalam jumlah besar kepada makhluk-makhluk Tuhan yang membutuhkan, di saat itulah perkataan tadi yang kamu katakan dalam batin kamu secara tidak sadar ya, itu akan jadi kenyataan. Makanya jangan heran, ada orang yang rutin bersedekah, hidupnya tuh perkembangannya nggak bisa ditebak. Tadi karir dia tuh nyungsep mas ke bawah mas. Tapi begitu dia udah praktek berbagi sampai dia tuh happy, kok rezekinya tuh malah lebih bagus dari saya mas. Padahal saya itu udah irit mas, saya itu udah nabung, saya udah investasi ini, investasi itu. Ada sih duit saya, tapi kok kayaknya gak sebanyak itu orang mas. Kenapa ya? Jawabannya ini loh. Di video ini tadi saya sudah jabarkan jawaban emasnya buat kamu. Jadi sekarang pertanyaan saya cuma satu. Kamu mau jadi orang kayak gimana? Mau jadi orang yang terlalu irit, banyakkan nyimpen duit untuk menjadi kaya seperti ajaran orang-orang yang mungkin kamu dengarkan di kiri kanan depan belakang? Atau kamu mau berubah cara hidupnya? Pakai cara saya ini. Pakai 25% kamu paling sedikit ya, lebih boleh. Pakai 25% dari rezeki kamu untuk berbagi kepada makhluk Tuhan. Belikan barang yang paling bagus, kasih makanan yang paling kamu suka kepada mereka yang membutuhkan. Kalau kamu melakukan hal itu rutin, jangan heran, berkelimpahanlah hidup kamu di masa depan, seizin Tuhan, berkelimpahan bukan hanya bahagia, tapi kamu pun jadi orang banyakan tenangnya daripada gak tenangnya. Benar? Selamat praktek ya. Ini emas banget.
Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.